You not only won and defended your belt tonight, but you also broke the record, the record you shared with Anderson Silva, consecutive wins. How happy and proud are you of that particular record as well? With all respect to Anderson Silva, no more Anderson record. Now it's Islam Makhachev time, Islam Makhachev record. And I know that you're not just satisfied with 17, you want to set the record at 20 so nobody could beat it. So how active do you plan to be and how quickly do you want to get to that 20? My phone is working, just call me. Event UFC 330 Philadelphia sudah terselenggara dengan sukses, terutama di main eventnya karena berhasil membuat sejarah baru dalam UFC serta membuat penonton deg-degan dengan intensnya laga. Islam Makhachev sukses mempertahankan sabuk kelas welter miliknya dan mencetak rekor baru sebagai pemilik win streak terbanyak dalam sejarah UFC dengan 17 win streak, menggeser rekor legendaris Anderson Silva yang bertahan selama 13 tahun. Ya, kemenangan Makhachev ini sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak orang dan Bandar pun memasang Makhachev di angka minus 340 sebagai favorit. Tapi ternyata Ian Garry berhasil mengejutkan banyak orang di mana ia berhasil membuat Makhachev mengalami salah satu pertandingan tersulit dalam karirnya di UFC. Sebuah pertandingan yang ketat, penuh dengan hal teknis dan fight IQ telah tersaji sebagai hidangan utama dari kartu UFC yang dianggap kurang mendapatkan hype ini. Selamat datang kembali di segmen review, di mana dalam konten kali ini kita akan mereview jalannya laga Islam Makhachev versus Ian Garry yang mengundang banyak sorotan. Sebenarnya ada banyak hal menarik yang terjadi selama event ini, tapi seperti biasa di segmen review kali ini kita hanya akan fokus membicarakan kualitas laga Makhachev versus Garry dan jalannya pertandingan yang tentu saja menurut kacamata fans awam seperti saya. Ian Garry dan Islam Makhachev masuk oktagon dalam kondisi yang berbeda, di mana Ian masuk dengan sorakan boo yang cukup masif, sedangkan Makhachev masuk dengan sorakan dukungan yang luar biasa. Ya, ini sesuai yang diprediksi oleh banyak orang sih, di mana seisi arena akan dipenuhi oleh fans Makhachev dan haters Garry. Namun di akhir pertarungan, meskipun kalah, Ian Garry berhasil membuat seisi arena lebih menghormati skill bertarungnya yang berhasil memberikan Makhachev pengalaman yang super berharga di kelas barunya ini. Jadi tanpa opening yang masih belum ada, mari kita mulai. Can you just expand a little bit more on how impressive what Islam did tonight is? I mean, 17 straight wins. Anderson Silva's run ended in 2013, I think. It's been 13 years for someone to exceed that. Like, how hard is this? Yeah, and it's very hard. And if he keeps going like he says he's going to keep going, I mean, it might never be beaten, at least while I'm alive. Ronde pertama dimulai seperti biasa, di mana dua petarung ini mengukur jarak tembak masing-masing, di mana Ian Garry berkuda-kuda ortodoks, sedangkan Makhachev berkuda-kuda southpaw. Makhachev membuka laga dengan dua leg kick untuk memaksa Ian berganti posisi ke southpaw. Alasannya sederhana, dengan kuda-kuda yang berbeda, akan sulit bagi Makhachev untuk menembakkan takedown selain single leg. Namun tak seperti JDM yang rawan terkena leg kick dan langsung ganti posisi, Ian mampu bertahan dengan baik dan tidak berganti kuda-kuda, sehingga mau tidak mau Makhachev harus memulai takedown dengan single leg takedown. Meskipun Ian tak mampu menahannya, ya karena dasarnya sangat sulit menahan takedown Makhachev, tapi ia sudah memperkirakan takedown itu sehingga ia langsung mencari posisi aman untuk lari ke pagar. Makhachev berhasil mendapatkan posisi dominan dan mencoba side control untuk membawanya ke bawah, tapi Ian berhasil bertahan di posisi tersebut hingga akhir ronde dan menyelamatkan dirinya dari ancaman kontrol di atas kanvas. Namun itu dibayar mahal karena jelas ia merelakan ronde pertama untuk kemenangan Islam Makhachev. Ronde kedua dimulai di mana Ian lebih percaya diri karena gameplaynya telah berhasil menahan grappling Makhachev di ronde pertama. Ia sedikit lebih aktif dengan percobaan head kick dan oblique kick yang masih bisa diantisipasi oleh Makhachev. Selama 2 menit, Makhachev kesulitan menembus jangkauan Ian
dan terpaksa menelan beberapa body kick dan oblique kick. Hingga akhirnya Makhachev berhasil memancing Ian untuk ke posisi clinch. Ian tampak unggul dengan menembakkan beberapa body shot, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencana Makhachev untuk memotong jarak, di mana saat Makhachev melepaskan clinch, ia langsung melemparkan kombinasi jab dan head kick yang tepat mengenai rahang Ian. Meskipun hanya terkena ujung kaki, tapi tepat mendarat di rahang Ian sehingga ia langsung knockdown tapi berhasil berdiri lagi. Makhachev tak menunggu lama dan langsung menerjang dengan beberapa kombinasi dan membanting Ian dengan teknik judo. Dan skenario ini tidak diperhitungkan oleh Ian sehingga ia tidak bisa bangun dan hanya fokus bertahan dari ancaman submisi dan ground and pound Makhachev sampai akhir ronde. Makhachev pun kembali menang mutlak di ronde kedua ini. Di ronde ketiga, Makhachev tampak sedikit melambat dan mengurangi pressure-nya akibat ronde 2 yang menguras stamina, sehingga di ronde ini ia banyak beradu stand up fight. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Ian Carey dengan melesatkan serangan andalan jarak jauhnya, yaitu jab dan oblique kick. Dan ketika Ian sudah nyaman melakukan striking, Makhachev kembali menembakkan single leg dan berhasil mendapatkannya. Namun karena ini single leg, Ian sudah mempersiapkannya dengan sangat baik dengan membawa pertandingan ke pagar oktagon untuk membantunya bertahan. Dan benar saja, lewat scrambling yang cantik, Ian berhasil mengcounter posisinya dan melepaskan beberapa pukulan hingga lepas dari kontrol Makhachev. Ian pun menghukum Makhachev dengan banyak kombinasi body kick, oblique kick, hingga percobaan high kick sehingga membuatnya menang di ronde ini. Ronde keempat dimulai, Ian membukanya dengan oblique kick dan body kick. Makhachev mulai merasakan damage-nya dan kembali menembakkan single leg takedown. Dan lagi-lagi, Ian Carey berhasil dengan sangat baik mempersiapkan diri dalam single leg. Sehingga sekali lagi meskipun ia tidak sanggup menahannya, tapi Ian berhasil memaksa pertandingan menuju pagar untuk membantunya bertahan. Ian kesulitan melepaskan diri, tapi Makhachev juga kesulitan membawanya ke bawah, hingga dalam satu momen Ian berhasil melepaskan banyak body shot ke Makhachev, tapi itu adalah bagian setup dari Makhachev untuk membanting Ian ke bawah. Namun Ian berhasil mempertahankan dirinya agar tidak terkena posisi yang lebih buruk. Meskipun Makhachev tetap mampu mengontrol Ian, tapi Ian berhasil mendaratkan banyak serangan kecil ke muka Makhachev sehingga terlihat bahwa Makhachev mengalami lecet dan pendarahan dari hidung, yang setelahnya dikonfirmasi Makhachev mengalami pendarahan itu akibat benturan tak sengaja saat membanting Ian Carey. Di jeda ronde, Khabib memberikan instruksi pada Makhachev untuk all out di ronde kelima. Karena ronde 4 sangat tipis, entah bagaimana juri menilainya. Karena jika juri mengedepankan control time, Makhachev bisa menang, dan jika juri mengedepankan damage, maka Ianlah yang menang. Khabib tak mau mengambil resiko itu dan meminta Makhachev untuk mengerahkan segalanya di ronde kelima. Dan benar saja, di ronde terakhir ini Makhachev lebih berani mengambil resiko dengan meladeni striking Ian Carey. Ian kembali unggul adu striking dan memaksa Makhachev menembakkan single leg-nya yang lagi-lagi masih bisa dibuat Ian untuk kebakar. Namun di sini Makhachev sudah tidak menghemat tenaga lagi hingga langsung menekan Ian dan membantingnya ke kanvas. Makhachev pun mendapatkan posisi punggung yang sangat dominan untuk mencoba mengunci Ian. Adegan Makhachev versus Volkanovski yang pertama pun terjadi, di mana Makhachev mengontrol posisi punggung, tapi Ian juga memberikan damage dari posisi depan. Makhachev pun berhenti melakukan usaha submisi dan lebih membalas serangan Ian Carey dengan pukulan dari belakang. Ian berhasil mematahkan anggapan banyak orang yang mengatakan leher panjangnya akan mudah dikunci oleh Makhachev. Tapi ia juga tidak mampu keluar dari kontrol Makhachev di ronde ini, sehingga Makhachev kembali menang. Dan terbukti, Islam Makhachev secara keseluruhan menang unanimous decision dengan skor 49-46, 49-46, dan 48-47.
Bro, we have to fight before Ramadan, 100%. Before Ramadan, okay. Of So course. you're shooting for January, Of course. January, end of the year, we have to fight. even the end of this year. Yeah, because I'm not like 20-somethings. I'm 34 years old and I have to fight soon as possible because I'm not cut much weight. I don't have like any big injuries, just have to maybe double check my nose. That's it. Hasil ini membuat Islam Makhachev mematahkan dua hal besar. Pertama adalah mematahkan anggapan tahun ini adalah tahunnya para underdog, dan kedua tentu saja mematahkan rekor legendaris Anderson Silva. Makhachev tentu gembira, tapi tidak terlalu puas dengan kemenangannya kali ini. Makhachev pun mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil waktu istirahat karena ia ingin bertanding satu kali lagi sebelum bulan Ramadan, entah itu di Desember atau Januari. Dan dari penonton terdapat perdebatan yang cukup intens antara dua calon penantangnya, yaitu Carlos Prates dan Michael Morales, yang sudah pasti salah satu dari mereka akan menjadi lawan selanjutnya. Demikian segmen review kali ini. Gimana nih? Apakah hasil ini sudah cukup membuat Islam Makhachev menjadi the GOAT? Dan siapa yang lebih layak menjadi lawan Makhachev di pertandingan selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Untuk detail menarik UFC 330 akan kita bahas di konten selanjutnya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan update informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih. My thoughts on how Ian performed tonight, so like I said, you can flip that whole script and then drop it on Islam on how impressively he beat a big, strong, rangy guy who was doing damn good work. Islam did everything he needed to do to beat this guy. And like I said, there's weight classes for a reason. And tonight's matchup was a perfect example of that.